Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian muslimah online pagi hari ini. Salat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang tenang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ya, pada pagi hari ini saya Karimatul Akhlak mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada kajian muslimah kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawatil Quran oleh Ukhtina Rizky Ima. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Ustadzah Siti Nurfiyah. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka kajian muslimah online pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua, tilawatil Quran. Kepada Ukhtina Rizky Ima, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulun min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bagi pembaca dan pendengarnya mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni penyampaian materi yang sangat menarik dengan topik hijrahku tak sebatas postingan dan penampilan. Kepada Ustadzah Siti Nurfiyah, kami persilahkan. Baik, jazakallah khair Karimah dan teman-teman panitia dari UKI Fikes nggih. Insyaallah kami mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam habibana wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih berikan kenikmatannya yang sempurna kepada kita, masih memberikan karunia curahan rahmatnya kepada kita, yakni bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga
pagi ini kita masih disibukkan atau bisa mengisi waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat insya Allah. Salah satunya di ruang muslimah pagi ini ya. Yang pertama, kita niatkan berkumpulnya kita di halaqah muslimah pagi ini itu semata-mata niat untuk mencari ilmu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita niatkan halaqah muslimah pagi ini sebagai ruang untuk kita sesama muslimah menasehati dalam kebaikan dan kesabaran insya Allah. Sehingga kita para muslimah tidak termasuk manusia yang merugi. Ya, jelas Allah sampaikan dengan tegas di Quran surat Al-Asr. Ya, semua manusia itu dalam merugi, dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Jadi semua manusia itu dalam merugi gitu ya. Kecuali illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang tidak merugi kata Allah, yang pertama itu orang yang beriman. Yang kedua, orang yang mengerjakan kebaikan, yang beramal sholih. Yang ketiga, orang yang saling menasehati dalam kebaikan. Dan yang keempat, orang yang menasehati dalam kesabaran. Gitu. Jadi dimanapun akhwati fillah berada, ruang halaqah muslimah pagi ini kita niatkan semata-mata lillah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga ini menjadi salah satu perbekalan kita menuju Allah gitu ya, di mana yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semua tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, kedua hasanah kita yakni habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya mudah-mudahan istiqomah hingga Allah cukupkan usia kita di dunia ini tetap menjalankan sunnah-sunnah beliau. Oke, akhwati fillah, gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, di tengah pandemi ini nikmat sehat Alhamdulillah ini, baik Ustazah. ya alhamdulillah, nikmat sehat ini sangat begitu terasa mahal gitu ya, dan sangat penting sekali sehingga banyak mungkin yang sangat perhatian gitu ya dengan kenikmatan supaya dia tetap sehat. Kemudian semoga tetap semangat juga ya, walaupun sekarang masih pandemi, semuanya dikerjakan di rumah gitu ya, online, kajian pun seperti ini gitu ya, kita melaksanakannya secara online, tapi semoga ini tidak menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan gitu ya, atau bahkan tidak mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Bahkan kalau kita ambil hikmahnya dengan pandemi ini, secara ukhuwah Islamiyah kita bisa mengenal gitu ya akhwat-akhwat muslimah yang jauh jaraknya gitu ya. Teteh sendiri merasakan di halaqah Al-Quran, Masya Allah gitu ya, dari Amerika, dari Malaysia gitu ya, tahsin Al-Quran melalui online, itu kita bisa saling menyapa di sana gitu ya. Jadi Masya Allah, banyak sekali sebenarnya hikmah dari pandemi ini. Kalau kita bisa pintar gitu, kita bisa cerdas mengambil pelajaran di dalamnya. Oke, Masya Allah ya, tema yang diangkat oleh panitia sangat menarik gitu ya. Ini pas sekali dengan momentum tahun baru Islam ya, tahun Hijriyah. Kita sudah kurang lebih 9 hari ya melewati tahun baru di 1443 Hijriyah. Kurang lebih hari ini kita menginjak ke 19 Muharram ya. Dan kurang lebih juga 10 hari lagi mungkin ya kita akan menyudahi salah satu bulan haram. Nah, terkait hijrah ini sangat erat kaitannya dengan
tahun baru Islam yang memang penanggalannya ini atas usul dari sahabat Ali bin Abi Thalib, mengusulkan bahwa penanggalan awal Hijriyah itu dari uh, dari awal mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya. Jadi akhwati fillah, alhamdulillah gitu ya, di tahun baru harusnya menjadi semangat baru dan semoga jadi momentum hijrah juga ya untuk kita semuanya para muslimah di belahan dunia insya Allah. Oke, ini judulnya menarik, hijrahku tak sebatas postingan dan juga penampilan. Sebelum ke materi, mungkin kenapa ini diangkat, karena muslimah itu terlihat sekali gitu ya, kalau seandainya misalkan melalui proses hijrah itu dari penampilannya. Karena salah satu menuju lebih baik atau meninggalkan suatu hal yang buruk dari menutup aurat menjadi dari awalnya membuka aurat gitu ya, masih membuka aurat menjadi menutup aurat secara sempurna. Itu erat kaitannya dengan muslimah, masalah tentang penampilan ini. Nah, akhwati fillah, sebelum ke materi tentang hijrah yang kita kaitkan dengan bagaimana penampilannya dan juga postingannya, di sini Teteh ingin menyampaikan kurang lebih kita tinggal 10 hari lagi di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram ini salah satu bulan haram dari 4 bulan yang memang Allah istimewakan di sana dan Allah muliakan di sana. Di Quran surat At-Taubah ayat 36, bisa next slide. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Wa qatalul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tegas ya Allah sampaikan keistimewaan 4 bulan haram. Nah, nanti dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah SAW 4 bulan haram itu apa saja. Bisa next slide. Nah, dalam hadis dari riwayat Bukhari Muslim ya, inna zaman qadis tadaraka hay'ati yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arbatun hurum. Kata Rasulullah, sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan. Gitu. Dan ada 4 bulan haram. Salasun mu'aliyatun. Jadi 3-nya itu berturutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Jadi 3-nya berturutan. Kemarin kita sudah melewatinya. Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Sekarang kita udah di Muharram dan tinggal 10 hari lagi. Ya, tinggal 10 hari lagi. Kemudian Rajabu Mudhar alladzi baina Jumad dan wa Sya'ban. Dan Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudhar, yaitu antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Nanti ya, Rajab masih lama, sekitar kurang lebih berapa bulan lagi? 5 bulan lagi ya ke Rajab. Nah, ini akhwati fillah, dalam waktu 10 hari lagi di bulan Muharram ini kita mudah-mudahan gitu ya, kita bisa memaksimalkan amaliyah kita gitu ya di bulan haram. Kenapa? Dalam satu kesempatan yang mulia ini gitu ya, di bulan haram ini, apabila kita mengerjakan amal kebaikan, itu pahalanya dilipat gandakan. Pun dengan kita mengerjakan keburukan gitu ya, atau perbuatan dosa, Allah lipat gandakan juga dosanya. Nah, ini penting sekali gitu ya. Kalau seandainya dikaitkan dengan produk bisnis marketing, mungkin ini lagi
apa namanya, diskon gitu ya, atau sale gitu ya. Jadi masya Allah gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan kebaikan di bulan Muharram ini. Oke, nah akhwati fillah, selanjutnya terkait dengan fenomena hijrah di Indonesia sendiri gitu ya, khususnya kaum hawa, kita perempuan. Ini bisa next slide, 2 slide yang selanjutnya. Nah, kalau secara umum yang kita pahami gitu ya, atau yang secara umum di masyarakat, yang namanya hijrah itu move on lah ya gitu ya. Move on dari yang namanya dulu mungkin ada sifat-sifat buruk gitu ya, masih melakukan dosa gitu ya, masih belum bisa menutup aurat secara sempurna, kita hijrah. Nah, hijrahnya berarti dengan cara, kalau tadi belum menutup aurat secara sempurna, hijrah dengan menjadi menutup aurat secara sempurna. Kemudian yang dulu misalkan masih sering melaksanakan maksiat, perbuatan dosa gitu ya, kemudian membentak atau melanggar perintah orang tua dan sebagainya. Nah, kita hijrah, kita move on gitu ya, menjadi pribadi yang memang di sana lebih baik gitu ya, ada peningkatan amal solih, kita lebih baik lagi, kita lebih berbakti lagi kepada orang tua dan sebagainya. Jadi secara umum makna hijrah itu move on gitu ya, pindah gitu ya dari keburukan menjadi kebaikan. Nah, yang terjadi di Indonesia, kita sering mendengar gitu ya proses hijrah seperti itu. Dan misalkan seperti ini contohnya, mungkin ada yang sering menyampaikan juga, oh itu ukhti sudah kerudungnya udah panjang dan sebagainya, udah hijrah dan sebagainya. Jadi pengertian hijrah secara umum seperti itu. Nah, kalau Teteh sendiri melihat fenomena ini menunjukkan bahwa memang fitrahnya manusia itu umumnya ingin menjadi lebih baik. Ya, nggak ada sejarahnya, nggak ada dalam fitrahnya manusia itu ingin menjadi lebih buruk. Ya, semua manusia pasti ingin menjadi lebih baik. Kemudian pun kita sebagai manusia selalu ingin meninggalkan yang namanya keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu fitrahnya manusia. Nah, ini fenomena ini khususnya untuk muslimah, kalau Teteh berharap besar, husnudonnya Teteh gitu ya, dengan banyaknya muslimah yang hijrah gitu ya, ini menjadi awal menuju peradaban Islam yang gemilang insya Allah, peradaban Islam yang lebih baik insya Allah. Ya, karena memang tonggak peradaban itu ada di muslimahnya. Dalam salah satu mahfuzat Arab itu dijelaskan, al-mar'atu itu imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara, tiangnya peradaban. Ya. Fa idza soluhatil bilad. Kalau seandainya perempuannya baik gitu ya, maka akan baik juga negaranya. Peradabannya akan baik. Kalau wa idza fasadatil bilad. Kalau seandainya perempuannya rusak gitu ya, perempuannya rusak, maka rusak juga negara tersebut, rusak pula peradaban itu. Gitu ya. Jadi pentingnya kita sebagai seorang muslimah itu untuk hijrah ya, menuju lebih baik. Makanya kita melihat musuh-musuh Islam itu merusak Islam itu bukan dengan hal apa-apa gitu ya, tapi memang dengan dimulai dari merusak para perempuan-perempuannya. Dirusaknya dengan apa? Dengan fashion misalkan, yang indah-indah, yang sampai harus membuka aurat dan sebagainya, naudzubillah gitu ya. Dengan hiburan mungkin ya, hal-hal yang memang bersifatnya untuk bisa senang dan sebagainya, tapi itu ada kebatilan di sana dan sebagainya. Jadi dan contohnya yang sering kita lihat juga iklan-iklan gitu ya, apapun iklannya pasti di sana ada muslimah, ada perempuan maksudnya ya. Nah, memang ini menunjukkan bahwa perempuan ini salah satu objek yang memang dijadikan untuk menghancurkan peradaban gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslimah dimulai dari sekarang gitu ya, proses hijrahnya memang itu harus terus berlangsung gitu ya. Gitu. Jadi semoga dengan banyaknya hijrahnya para muslimah gitu ya, itu menandakan bahwa kita sedang menuju peradaban Islam yang lebih gemilang lagi insya Allah. Nah, yang selanjutnya sebelum itu kita akan membahas terkait arti atau makna hijrah itu sendiri. Kalau secara bahasa, ini dari kata bahasa Arab ya.
dari kata bahasa Arab itu artinya keluar, berpindah, menjauhi atau meninggalkan. Dari kata fiil ya, atau kalimat kata kerja gitu ya. Hajaro, yuhajiru, muhajaratan, wahijrotan, muhajirun, muhajarun. Nah ini dari kata kerja yang artinya meninggalkan, berpindah, keluar, menjauhi secara bahasa. Kemudian secara istilah atau secara mustalah terminologi, hijrah ini artinya keluar dan berpindah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam. Menurut Syekh Dr. Muhammad Rawas Qol-Ahji dalam Mu'jam Lughah Al-Fuqaha, hijrah ini diartikan meninggalkan negara menuju negara lain. Ya. Kemudian untuk menetap di sana. Jadi hijrah itu menurut syariah atau dalam pandang Islam itu sendiri keluar dari wilayah kafir dar al-kufr menuju wilayah Islam, dar al-Islam. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 97 ya. Secara pengertian hijrah secara istilah, secara terminologi. Nah, kemudian berkaitan dengan makna hijrah atau pengertian hijrah sendiri, next slide, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini menyatakan pengertian hijrah tuh yang nantinya hijrah ini dibagi dua gitu ya, dua jenis. Ini tidak hanya berkaitan dengan tempat saja, sesuai dengan Quran surat An-Nisa 97 tadi, tapi berkaitan dengan kondisi yang sifatnya bukan tempat gitu ya. Ini berdasarkan Quran surat Al-Muddathir ayat 5. Jadi ada dua jenis hijrah menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama itu hijrah makaniyah hissiyah zahirah. Artinya hijrah yang berkaitan tempat, keluar dan berpindah dari wilayah kufur ke wilayah Islam, dari tempat yang banyak fitnahnya ke tempat yang memang sedikit fitnah atau tidak ada fitnahnya dan sebagainya. Ini berkaitan dengan tempat. Contohnya hijrahnya Rasulullah SAW ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian atau teman-teman yang dulu misalkan tinggalnya di Purwokerto, sekarang tinggal di Jakarta dan sebagainya, itu hijrah juga namanya. Hijrah secara makaniyah, secara tempat. Kemudian yang kedua ada hijrah secara haliyah, ma'nawiyah, batiniyah. Jadi hijrah ini berkaitan dengan kondisi. Berubah dari kondisi yang tidak baik ke kondisi yang lebih baik. Dari maksiat ya, berubah menjadi taat. Kemudian yang sebagainya. Jadi ini menurut pengertian hijrah berdasarkan Quran surat Al-Muddathir. Warrujza fahjur. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Jadi segala bentuk kondisi yang memang dari tidak baik menuju baik, dari maksiat ke taat, dari fujur ke takwa, dari yang buruk gitu ya ke yang baik, itu dikatakan hijrah. Dan ada hadis Rasulullah SAW dari riwayat Al-Bukhari, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya di sini pengertian hijrah itu tidak terbatas tempat, memang secara umum, secara global, bahwa makna hijrah itu dari suatu hal yang buruk gitu, yang sifatnya buruk menuju hal yang memang sifatnya baik. Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa saja yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah untuk yang berkaitan dengan hijrah ini sendiri disampaikan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, dan ini hadis yang memang sudah masyhur mungkin ya, sudah tidak asing bagi kita, pentingnya niat dalam berhijrah. Ini jelas di hadisnya langsung menyatakan kalau kita hijrahnya kepada Allah dan sebagainya gitu ya. Jadi kita bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin ukhra bin niyah. Jadi ini ada dua riwayat yang menyatakan innamal a'malu bin niyat, kemudian innamal a'malu bin niyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuluh fahijratuhu ilallah wa rasuluh. Kalau seandainya orang itu berhijrah itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
Awi mro'atin yatazawwijuha, atau dalam riwayat yang lain awi mro'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajar ilaih. Kalau seandainya kita hijrahnya karena dunia yang ingin kita dapatkan, atau karena hijrah kita itu ingin mendapatkan perempuan yang ingin kita nikahi. Kalau kita konteksnya muslimah, berarti hijrahnya kita untuk mendapatkan laki-laki yang ingin kita nikahi, calon imam yang soleh gitu ya. Nah, maka hijrahnya sesuai kemana dia hijrah. Kita akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan kita. Jadi pentingnya akhwati fillah semuanya memperhatikan betul-betul niat di awal pada saat kita berhijrah gitu. Nah ini ya, kalau sana kita niatnya karena Allah gitu ya, dan Rasulullah, hijrahnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Boleh nggak berarti niatnya misalkan kita hijrah menuju lebih baik. Kalau dulu misalkan kita masih pakai pakaian misalkan yang ketat-ketat gitu. Bismillah kita hijrah gitu ya. Kita hijrah sekarang ke menggunakan pakaian yang lebih baik sesuai dengan standar syariat gitu ya. Tapi dalam hati niatnya semoga kita juga nanti mendapatkan suami yang soleh juga gitu ya, yang taat kepada Allah dan sebagainya. Ini boleh nggak niatnya kayak gitu? Boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi memang niatnya harus diluruskan kalau seandainya memang ada niat-niatan seperti itu. Kalau mungkin secara orang awam gitu ya, yang nggak tahu dan sebagainya, awalnya niat seperti itu, kemudian kita harus ingatkan. Nah, ingatkan bagaimana menjadikan niat itu hanya untuk Allah saja. Nah ini ya, yang pertama tentang niat. Penting sekali untuk kita memperhatikan setiap niat. Ya. Nah ini akhwati terkait niat ini memang salah satu hal yang sangat penting gitu ya, yang merupakan amalan batin ya, amal yang memang tidak terlihat sebenarnya, amal yang memang abstrak sekali gitu ya, tapi ini bisa menentukan amal amaliyah yang memang itu terlihat jelas dalam pandangan manusia gitu. Jadi ini penting sekali bagaimana kita menjadikan niat dalam setiap amalan kita itu lillah gitu ya, bukan karena manusia pengen dipandang baik sama manusia, pengen mendapatkan jodoh yang baik dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai niat-niatan ini hadir gitu ya. Pun misalkan ada hadir selewatan gitu ya. Karena yang namanya hati katanya kan seringnya bolak-balik gitu ya. Susah sekali untuk istiqomah tegak gitu ya. Nah, kita alihkan lagi gitu ya. Kita memang perlu untuk berusaha untuk mengupgrade niat kita. Nah, selanjutnya kita sudah berusaha untuk hijrah dari kekufuran menuju keimanan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita sekarang kan bersyukur ya, semuanya dilahirkan dalam kondisi iman, dalam kondisi orang tua juga Islam. Ya, bersyukur sekali kalau seandainya yang dari kafir gitu ya, yang non Islam, kemudian Allah berikan hidayah gitu ya, hidayah iman kemudian memeluk Islam. Masya Allah gitu ya, itu juga hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Kemudian hijrah dari fujur ke takwa. Ini juga sampaikan ya, potensi manusia itu memang ada dua, karena dikaruniai akal dan juga nafsu gitu ya. Ada fujur, hal-hal yang memang menjurus kepada keburukan. Ada juga takwa, hal-hal yang memang itu menjurus kepada kebaikan. Nah, kita manusia punya potensi dua itu. Jadi bukan malaikat yang benar terus gitu ya, yang taat terus gitu ya. Kalau kita manusia ya kadang ada hilafnya, kadang ada lupanya dan sebagainya, karena memang dua potensi ini. Kemudian hijrah itu dari yang dulunya misalkan ingkar gitu ya, kita sering melalaikan perintah Allah, misalkan tidak sholat, tidak baca Al-Quran, atau membantah perintah orang tua gitu ya dan sebagainya, berkata kasar kepada orang tua dan sebagainya. Kemudian kita hijrah ke ketaatan. Kita mulai memperbaiki sholat kita, sholat di awal waktu. Kemudian kita juga berbakti kepada orang tua gitu dan sebagainya. Jadi ini juga hijrah. Kemudian hijrah juga dari yang dulunya misalkan mengumpulkan dosa terus hidupnya.
Nah, hijrah kita, bagaimana kita uh, mengumpulkan pahala sekarang gitu ya setelah hijrah. Nah, ini kebalik ya, dari hijrah itu dari buruk ke baik, bukan dari baik ke buruk. Itu salah di slide, mohon maaf, ada kesalahan ya. Jadi hijrah itu umumnya secara holistik itu tuh dari keburukan menuju kepada kebaikan. Nah, dalam proses hijrahnya itu pasti kita temukan yang namanya ujian, pasti kita temukan yang namanya tantangan, hambatan, godaan misalkan ya. Misal nih, kita udah berniat mau hijrah untuk tidak pacaran, untuk tidak melakukan hubungan apa ya, yang spesial gitu ya, dengan salah satu ikhwan. Nah, ujung-ujung misalkan godaannya ada ikhwan yang mendekati kita, misalkan yang memang dulunya mungkin ikhwan ini sempat kita suka, misal itu godaan gitu ya, itu godaan. Dan itu apa namanya, di saat itu kita dihadapkan dengan pilihan gitu ya, pilihan untuk istiqomah dalam hijrah itu, atau memang malah masuk terjerumus lagi ke dalam hal yang sama, dosa yang sama gitu. Nah, ini godaan. Kemudian ujian. Setelah hijrah, mungkin kita sering banyak mendapat celaan atau perkataan-perkataan yang gak enak gitu ya. Teteh sendiri sering pernah mengalami gitu ya. Dulu kan gak jarang banget pakai gamis, paling bawahan atasan rok gitu ya. Pas pakai gamis dikatain kayak emak-emak lah dan sebagainya gitu ya. Nah, itu celaan gitu ya dari orang lain yang gak masalah gitu ya. Uh, ini dari sini kita ada pilihan, kita dihadapkan pilihan, apakah kita mau memang dipandang baik di hadapan Allah atau memang di hadapan manusia gitu. Nah, ini perlu memang tadi di awal niat kita harus kokohkan gitu ya. Kemudian tantangan, hambatan itu pasti kita temui gitu ya. Teteh dari dulu di awal juga di rumah itu untuk pakai kerudung besar itu dibilang aneh dan sebagainya gitu ya. Tapi ya semakin berjalannya waktu itu orang tua tuh akan terbiasa gitu. Orang tua melihat ya udahlah terbiasa gitu ya. Gitu. Jadi ya memang kita perlu untuk apa ya, selama itu kebaikan, selama itu memang proses hijrah kita menuju lebih baik, kita perlu mengokohkannya gitu ya. Walaupun memang banyak sekali godaan, banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan dan hambatan yang datang gitu ya pada saat proses hijrah itu. Nah, kemudian ini ya jelas Allah sampaikan di Quran soal Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu, kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan setelah mengatakan kami beriman gitu ya. Ayyaqulu amanna, setelah mereka mengatakan beriman gitu ya. Fahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi kalau seandainya kita udah berniat nih, bismillah kita hijrah gitu ya, terus kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ujian gitu ya, ya nggak mungkin gitu ya, karena Allah tegas di sini dijelaskan kalau seandainya kita kalau kita hijrah gitu ya, kalau kita menuju lebih baik, kita berusaha menjadi lebih baik, hijrah kayak gitu ya, pasti Allah uji ya, walaupun bermacam-macam memang ujiannya gitu ya, bermacam-macam, ada dari orang tua, dari teman, dari lingkungan dan sebagainya, ada gitu, pasti ada gitu ya. Jadi di ayat ketiganya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi, dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Allah juga mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau kita lihat orang-orang sebelum mereka ini, Allah sebutkan para nabi gitu ya, yang sangat berat sekali gitu ujiannya. Sangat berat. Kalau kita mah sekarang paling ujiannya kan kalau hijrah dikata-katain aja ya, dikata-katain dengan dibilang ustazah gitu ya, yaminkan aja gitu ya. Kemudian apa ya, jadi perempuan suci atau apalah gitu, itu kan cuma kata-kata aja, nggak sampai ada ancaman pembunuhan, nggak ada ancaman jiwa di sana gitu. Sebenarnya masih ringan gitu ya ujiannya kalau kita gitu. Jadi pasti Allah uji. Kemudian di Quran surah Al-Baqarah juga Allah pasti uji dengan sedikit takut,
gitu ya. Takut kalau kita hijrah itu kita nggak punya teman gitu ya. Kemudian sedikit ujiannya ada sedikit kelaparan, kekurangan harta atau misalkan kalau pakai kerudung gede kan harus ngeluarin ngeluarin harganya buat uangnya buat beli itu agak mahal ya dan sebagainya gitu. Itu pasti Allah uji gitu. Kemudian kekurangan jiwa gitu ya, buah-buahan dan sebagainya. Jadi itu ujian semuanya. Dan Allah sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi ya ya kayak tadi Teteh sampaikan, kalau kita sekarang paling ujiannya itu celaan aja yang sifatnya verbal gitu. Jadi nggak ada ancaman sampai mau dibunuh dan sebagainya itu. Insya Allah nggak ada. Kalau kita mungkin muslimah yang di kampus-kampus, mungkin kalau seandainya yang mungkin ada gitu ya yang kayak kemarin Syahli Jaber yang sampai mau ditusuk dan sebagainya itu kan udah sampai ancaman jiwa gitu. Nah, khotifillah, kemudian ini saya Teta sampaikan hijrah itu tak sebatas penampilan. Yang penting lagi gitu ya, sesudah kita menutup aurat secara sempurna, kita paham betul gitu ya bahwa menutup aurat itu merupakan perintah Allah yang juga merupakan kewajiban seorang muslimah gitu ya. Jadi nggak ikut-ikutan gitu ya, nggak ikut-ikutan. Oh, sekarang saya masuk rohis gitu ya, ngelihat kakak-kakaknya itu kerudungnya gede-gede gitu. Nah, kita pengen juga gitu ya ikut-ikutan gitu ya. Tapi memang harus juga kita mencari tahu ilmunya. Oh, kenapa kita harus menutup aurat secara sempurna dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian kita juga perlu tahu gitu ya untuk menghadirkan rasa khauf kita kepada Allah. Kita tahu ancamannya kalau seandainya kita membuka aurat kita. Dan juga kalau seandainya itu sifatnya larangan, di sana pasti ada mudarat gitu ya, di dunia maupun di akhirat. Gitu akhwati. Jadi untuk hijrah penampilan khususnya muslimah ini terkait dengan bagaimana menutup aurat, kita fahami betul gitu ya bahwa menutup aurat ini merupakan perintah Allah yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Yang pastinya kita juga harus tahu ancaman yang Allah berikan kalau kita tidak menutup aurat dan juga hal-hal yang pasti ditimbulkan gitu ya selama di dunia, mudaratnya, bahayanya. Nah, untuk penampilan ini yang paling penting lagi bagaimana kita menghijrahkan hati kita gitu ya. Kalau kata Rasulullah dalam hadisnya, ala wa inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya atau ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadakulluh. Kalau seandainya daging ini baik, maka jasadnya keseluruhan itu baik. Wa idza fasadal jasadakulluh. Jadi kalau seandainya segumpal daging ini rusak, maka jasad keseluruhannya juga akan rusak. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, penting sekali akhwati fillah, kalau perempuan kan cenderung mendahulukan perasaan gitu ya. Ngelihat misalkan kita punya sahabat 3 orang, terus misalkan kita nggak diajak makan bareng sama 2 orang sahabat ini. Nah, seringnya kita seorang perempuan tuh agak baper gitu ya. Kok saya nggak diajak sih gitu ya. Itu fitrah memang ya, fitrah. Tapi bagaimana setelah itu kita bisa bersifat lapang dada. Kemudian sedikit-sedikit baper pokoknya ya. Kalau seandainya perempuan kan seperti itu. Fitrahnya memang. Tapi setelah itu bagaimana kita juga sebagai seorang muslimah setelah berhijrah, kita harus pandai mengelola perasaan kita, mengelola hati kita. Insya Allah deh kalau seandainya kita bersifat lebih lapang dada, kemudian ikhlas, kemudian tidak mudah kesel gitu ya, itu malahan lebih bahagia gitu ya, lebih ya enak aja gitu ya ngejalanin hidupnya nyaman dan sebagainya gitu, daripada kita sering-sering sedikit-sedikit kesel sama orang, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ya gimana ya baper gitu ya ke orang, itu malahan ke diri kita juga nggak enak gitu ya. Jadi berusaha untuk mengelola hati kita, memanajemen hati kita untuk menjadi hati yang memang salim ya. Kalau di Quran Allah
menasehati kita untuk berdoa menjadikan hati kita itu qalbun salim, hati yang selamat dari hal-hal yang memang cenderung kepada keburukan, gitu ya. Jadi penting sekali tidak hanya penampilan secara fisikly gitu ya, yang terlihat, tapi kita juga harus hijrah hati kita. Insya Allah kalau hati kita sudah hijrah, secara fisik itu akan baik gitu ya, hijrah kepada kebaikan tentunya. Kemudian hijrah juga tak sebatas postingan, tapi ini penting ya, karena eranya digital, eranya sosial media, kita harus memanfaatkan sosial media kita juga untuk menjadi ladang pahala buat diri kita. Nah, ini ada nasihat ya, bisa jadi seorang itu berubah menjadi baik hanya karena melihat satu postingan kebaikan dirimu. Jadi jangan lelah berbuat baik. Jadi misalkan teman-teman ada satu hadis, misalkan teman-teman baca buku atau kitab hadis, terus yang ngena nih misalkan, terus di-share di status WhatsApp misalkan, yang sering kan sekarang kita menggunakan WhatsApp ya, ya nggak apa-apa di-share aja gitu. Kemudian baca Al-Quran, ayatnya, nasihatnya lagi pas nih, gitu ya, artinya, kemudian kita share gitu, ya nggak masalah gitu ya, itu lebih baik gitu ya. Tapi tidak sebatas itu. Nah ini teman-teman harus jadi ancaman besar memang buat kita kalau seandainya Allah juga tegas gitu ya untuk orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Ya, kita misalkan, ini nasihat buat teteh pribadi juga. Ini selalu teteh ingat gitu ya, Quran surat As-Saff ayat 3 ini. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian atau murka Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini kalau sana teteh lagi kayak gini nih. Kalau teteh lagi ngisi kajian akhwat gitu ya, dimanapun berada, ini pasti selalu teteh gitu ya. Jadi apa ya, istilahnya jadi bukan beban sih, jadi pengingat gitu ya. Kalau sana teteh sampaikan seperti ini, kembali ke diri teteh lagi gitu ya. Jadi kalau sana nyampein seperti ini, kembali ke teteh diri lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini jadi nasihat terbaik gitu ya untuk kita para muslimah. Kalau seandainya kita memang dalam ruang dakwah, dalam ruang kita ingin berhijrah, misalkan ini lewat postingan gitu ya. Kalau postingan kan bukan kalau sana sekarang kan, kalau di ayatnya kan antakulu gitu ya, mengatakan, tapi kan kalau seandainya kita berposting juga kan secara tidak langsung gitu ya, kita memberikan apa ya istilahnya, kita ngasih tahu gitu ya ke orang banyak kayak gitu. Nah, kita harapannya kita ngasih tahu ke orang banyak, kita juga yang lebih dulu mengerjakan kebaikan itu. Nah, ini harus jadi motivasi kita gitu ya untuk terus berbekal amal jariah. Nah, insya Allah kalau sana dari satu orang yang melihat postingan kita terus tergerak hatinya gitu untuk melakukan kebaikan itu, nah insya Allah itu jadi pahala jariah buat kita, gitu ya. Dan insya Allah itu menjadikan kita tetap produktif setelah meninggalkan dunia. Kalaupun kita sudah meninggal nih, tapi pahalanya terus ngalir gitu ya. Artinya kan kita tetap produktif ya, kalau walaupun udah meninggal, gitu. Jadi harapannya kita punya apa ya, ya bekal amal jariah gitu ya. Dari postingan kita nggak masalah. Kemudian, nah ini ya, penting juga tidak hanya postingan kebaikan, tapi pribadi kita juga harus ada perbaikan. Gitu ya. Karena kita sadar betul gitu ya, bahwa sebenarnya teman-teman kalau posting sesuatu itu, kalau teteh pribadi ya, itu nasihat buat diri kita pribadi, untuk mengingatkan. Ya enggak? Jadi, ya penting gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan sosial media kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah dalam proses hijrah juga teman-teman, yang namanya kita sudah beritikad gitu ya untuk berubah menjadi lebih baik, meninggalkan segala hal yang buruk. Nah, perjalanannya nggak sampai kita di titik itu aja, kita pada saat itu aja kita berubah menjadi lebih baik gitu ya. Tentunya perbaikan ini akan terus kita laksanakan sampai kita meninggal dunia gitu ya. Nah, ini pentingnya kita istiqomah. Untuk meraih istiqomah memang susah gitu ya sebenarnya. Susah dan perlu perjuangan. Nah, supaya kita hijrah, kita tetap istiqomah, kita berusaha memaksimalkan kebaikan-kebaikan kita itu tetap continue gitu ya, untuk terus berkelanjutan. Kita yang pertama tuh perlu yang namanya upgrade niat. Ya,
Kalau Rasulullah doanya, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, tsabit qalbi ala taatik, ya musarrifal qulub gitu ya. Sarif qalbi ala dinik, sarif qalbi ala taatik. Jadi memang hati kita ini dikatakan al-qalbu itu mudah berubah-ubah. Itu berkaitan dengan niat. Makanya penting sekali kita upgrade niat. Kalau seandainya sudah mulai futur gitu ya, kita tanyakan lagi niat kita itu apa gitu ya. Kalau teteh udah mulai futur, kadang tanya ke diri sendiri. Kan semua orang pasti cinta ya sama Allah ya. Semua orang gitu ya, semua hambanya pasti cinta sama Allah. Kalau lagi futur, kita tanya, kamu cintamu sama Allah palsu ya gitu ya. Jadi tanya ke diri kita gitu ya, tanya ke diri kita. Kalau saat kita futur, cinta kita emang murni ke Allah atau memang palsu cintanya gitu ya, sehingga kita meninggalkan Allah gitu ya, dengan meninggalkan segala ketaatan yang harusnya itu menjadi perintah Allah gitu ya untuk pada hambanya. Nah ini pentingnya untuk upgrade niat ini, teman-teman bisa mempelajarinya tentang tazkiyatun nufus ya, bagaimana penyucian jiwa, bagaimana membersihkan jiwa kita gitu ya, ini penting sekali. Kemudian evaluasi amal yaumi. Nah, teman-teman terserah teman-teman ya, entah itu pekanan, bulanan gitu, atau semester yang enggak lah ya, harian gitu ya, harian, pekanan, bulanan, di evaluasi amal yauminya. Misalkan hari ini ya alhamdulillah gitu ya, dari bangun tidur kita bisa qiyamul lail 11 rakaat, kemudian dilanjut qobliyah subuh, sholat fajar, sholat subuh, tilawah 1 juz, duha, dan sebagainya gitu ya. Kemudian besoknya ya harus lebih baik lagi, atau minimal sama gitu ya amal yauminya peningkatannya. Kemudian kalau seandainya memang dievaluasi misalkan ada turun dan sebagainya, nah ini perlu kita upgrade gitu ya, perlu kita semangat lagi gitu. Kemudian nah ini kuncinya teman-teman, untuk bisa istiqomah memang dalam melaksanakan kebaikan kita harus komitmen dan disiplin gitu ya. Ini disiplin itu tidak diterapkan dalam hal yang sifatnya misalkan teman-teman kuliah dan sebagainya, tapi memang harus disiplin dalam hal ibadah juga. Kemudian berkumpul dengan sahabat yang solihah. Ya ini penting teman-teman. Jadi yang namanya kebaikan itu menular ya. Kebaikan itu menular, kemudian semangat mengerjakan kebaikan juga amal solih itu menular. Jadi pentingnya kita juga berkumpul dengan sahabat yang solihah. Kemudian bersifat waro, artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Ingat betul kalau sana di kanan kita ini ada malaikat gitu ya. Ingat betul di kiri kita ini juga ada malaikat. Malaikat raqib, malaikat atid gitu, yang sama-sama mencatat semuanya apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau kata Teteh selalu sampaikan ini ke semua akhwat, Teteh selalu ingat nasihatnya Teh Dewi. Jangan sampai satu hari itu malaikat raqib itu nganggur, nggak ada kerjaan gitu ya. Nggak apa-apa kalau malaikat adil itu jangan sampai kita kasih kerjaan gitu. Jadi sibukan gitu ya, sibukan kasih kerjaan untuk malaikat raqib mencatat amal-amal baik kita. Kemudian terus belajar dan semangat menuntut ilmu. Ini pentingnya akhwat ya. Jadi kita yang namanya menuntut ilmu, apalagi ilmu syariat gitu ya, ilmu agama itu adalah ilmu yang harus kita pelajari sepanjang hidup kita. Kemudian yang terakhir juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmatnya. Karena kemudahan kita melaksanakan kebaikan itu bukan karena kita yang memang bukan karena diri kita gitu ya yang melakukannya, tapi memang karena Allah masih kasih rahmatnya kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau seandainya Allah nggak kasih rahmatnya, mustahil kita bisa melakukan kebaikan. Gitu ya. Jadi kita memohon rahmatnya. Kalau doa di Al-Quran itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa supaya kita istiqomah, ditetapkan iman kita dalam kebaikan gitu ya. Jadi memohon rahmat juga di sana. Jadi kita itu melaksanakan kebaikan karena memang rahmatnya Allah, bukan karena kita hebat gitu, apalagi kita yang solehah, enggak gitu ya, karena kita memang masih dikaruniakan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ya, jadi semoga gitu ya dengan hal tadi gitu ya, kita bisa istiqomah gitu ya dalam hijrah kita, dalam move on-nya kita gitu ya dari segala keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan gitu sebelum-sebelumnya. Nah, yang terakhir,
terkait hijrah gitu ya. Mari kita sama-sama istilahnya apa ya? Mengokohkan hati-hati kita itu bahwa proses hijrah itu tadi ya tak sebatas dengan penampilan kita, tidak sebatas dengan postingan kebaikan-kebaikan kita, tapi proses hijrah ini perlu memang ditumbuhkan karena mahabbah kepada Allah. Jadi memang tingkatannya memang dari khauf, dari roja. Kita takut kepada siksa ancaman Allah, kita mengharapkan pahala dan juga surga dari Allah. Yang paling tinggi memang kita karena cinta gitu kepada Allah. Jadi bangun gitu ya kecintaan kita untuk proses hijrah ini hanya untuk mendapatkan cinta Allah, menuju cinta Allah. Kemudian juga harapannya menjadi hamba yang memang dicintai Allah juga. Kita cinta kepada Allah, Allah juga cinta gitu. Tapi jadi cintanya tuh nggak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kita mengharapkan kecintaan Allah dan juga tumbuhkan cinta kita kepada Allah. Kemudian taat menjalankan kebaikan hanya mengharap ridho Allah. Ya, tidak walaupun sebenarnya kalau kita menjalankan kebaikan, Allah janjinya Allah juga akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Ya, itu janjinya Allah. Kalau saat kita beriman dan beramal solih gitu ya, Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Itu pasti. Kalau kita niatnya memang itu lillah gitu ya, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi, hakikat hijrah itu memang tidak sebatas apa yang memang terlihat dari pandangan manusia. Postingannya baik, penampilannya baik gitu ya, menutup aurat Masya Allah sempurna. Postingannya setiap hari baik, terus dakwah, terus hadis, ayat Al-Quran dan sebagainya gitu. Tidak sepatas itu. Tapi memang hijrah ini lekat dengan hati kita. Gitu ya. Hati ini tadi yang Teteh sudah sampaikan menjadi rajanya fisik manusia. Yang merupakan pancaran keimanan hamba itu di hadapan Allah. Yaitu Rabb Sang Pencipta. Jadi akhwati fillah, tadi ya dimulai dari niat kita, mengelola hati kita, kemudian berusaha memang untuk hijrah itu ya pasti kebaikan-kebaikan itu dilihat manusia gitu ya, tapi tadi upgrade niat lagi lillah gitu ya, lillahi ta'ala insyaallah. Itu mungkin akhwati ya, sedikit ini Teteh sampaikan. Monggo kalau seandainya ada hal-hal yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, kalau Teteh bisa jawab, Teteh jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya nanti jadi PR. Insya Allah Teteh tanyakan lagi ke yang lebih ahlinya insya Allah. Cukup sekian dari Teteh. Mohon maaf sekali kalau seandainya banyak kekurangan dan juga kesalahan yang Teteh sampaikan. Dari kata mungkin, dari sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Mohon maaf, pokoknya lahir batin. Semoga yang sedikit ini sedikit ilmu ini Allah mudahkan juga untuk kita bisa mengamalkan. Jadi harapannya ini tidak sebatas setelah halakoh selesai gitu ya, tapi ada amalan-amalan kebaikan ke depannya insya Allah. Gitu ya, semoga kita semua istiqomah gitu ya dalam proses hijrah kita. Gitu ya. Teteh dulu di Unsud awalnya ya, pas maba itu memang kalau secara baju gitu ya, pakaian, Teteh sempat bawa dua ya, antara celana bahan. Kalau Teteh emang dari dulu nggak pernah pakai celana jeans, celana bahan sama rok gitu ya. Tapi qadarullah memang Masya Allah gitu ya, Alhamdulillah Allah arahkan gitu ya, ngerasa Allah arahkan, oh ini loh jalan yang baik gitu. Dari maba didampingin sama mbak-mbak yang maksudnya solihah gitu ya, dari unsur dari univ, kemudian dari fakultas, dari jurusan, magang di rohis kayak gitu dan sebagainya. Jadi kayak masya Allah ya, kayak dituntun gitu ya, kayak ditunjukin, oh ini loh jalan yang baik kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, kita berdoa kepada Allah, Allah yang akan tunjukkan jalan-jalannya yang terbaik insya Allah dalam semua proses hijrah kita, dalam setiap hidup kita insya Allah. Gitu ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikunna. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustazah Siti Nurfiah. Masya Allah, menarik sekali untuk materinya ya. Mungkin teman-teman udah pada menyiapkan pertanyaan nih dari materi yang sangat menarik dari Ustazah. Bisa langsung disampaikan ya, boleh on mic atau diteruskan dalam chat. Mungkin sebelum teman-teman yang lain, bisa dari saya dulu ya Ustazah. Iya, silakan. Karimah sehat?
Alhamdulillah sehat, Ustazah sehat nih. Nah, Ya. Saya pernah menjumpai seperti ini ya Ustazah. Kan tadi disebutkan kalau kita tuh nggak cuma ngomong aja gitu, tapi kita juga berusaha mengamalkan. Nah, gimana kalau ada orang-orang yang karena dia takut begitu ya, sudah tahu ilmunya, terus tapi dia takut dia itu belum bisa mengamalkan, jadi dia masih sibuk belum, iya masih sibuk mengamalkan, jadi dia sibuk untuk memperbaiki diri dulu gitu. Tapi ternyata menimbulkan statement-statement di antara orang-orang itu, maunya solihah sendiri gitu dong, disiarkan jangan mau solihah sendiri. Padahal itu tuh karena dia mau menjaga gitu, belum tentu dia bisa mengamalkan. Jadi takut ketika harus mengajak seseorang gitu, jangan-jangan ntar malah udah ngomong tuh disangkanya jelek gitu. Jadi sibuk memperbaiki diri dulu gitu. Kalau seperti itu harusnya seperti bagaimana ya Ustazah? Masya Allah. Memang ya, hal-hal tersebut, kondisi tersebut itu, keraguan-keraguan tersebut atau kecenderungan kita, apa ya namanya, ketakutan kita kalau sana kita tidak bisa mengamalkan atas ilmu yang kita dapati sekarang, misalkan yang kita punya misalkan ya, memang itu tantangan dari kita yang salah satu tujuannya setan sebenarnya. Jadi setan itu tuh yang pertama mencenderungkan kita kepada kemungkaran yang sifatnya larangan, dan mencenderungkan juga kita untuk apa ya istilahnya, tidak menyampaikan kebaikan gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Kita harus paham betul kalau seandainya memang kita tahu ilmunya, jangan sampai ya kita minimalisir ketakutan, apa ya, ketakutan kita tidak bisa mengamalkan. Tapi jadikan motivasi. Jadikan motivasi kalau kita menyampaikan ilmu ini, kita jadikan motivasi kita harus yang lebih dulu mengamalkan ilmu ini. Gitu ya. Memang ini apa ya, dilematis ya. Kadang dilema-dilema itu muncul karena memang ya godaan dari setan gitu ya. Godaan dari setan. Yang namanya setan tuh nggak mau ngelihat apa namanya, manusia itu berbuat kebaikan, nggak mau. Kan sharing ilmu itu berbuat kebaikan. Iya nggak? Iya, jadi menyembunyikan ilmu buat sendiri itu juga malahan itu yang disukai sama setan. Ya kalau sana ada statement pengennya soleh sendiri gitu ya, nggak mau mensolehkan orang lain juga, ya itu bisa dikatakan benar juga gitu ya. Bisa jadi itu kritikan buat kita, ya. Jadikan itu apa ya? Yaitu kritikan, itu masukan gitu. Kalau seandainya kita punya ilmu, kata Rasulullah kan, baligu anni walau ayah. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Kalau karimah misalkan bisa makhraj huruf, satu huruf misalkan hamzah, ya sampaikan gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah itu juga jadi pahala jariah gitu ya. Apalagi kalau seandainya Al-Quran gitu kan, kebaikannya dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Satu huruf tuh jadi 10 kebaikan. Gitu. Jadi kondisi tersebut, dilema tersebut memang kita harus menganalisa gitu ya. Oh, kita dalam kondisi memang kita ya tahu ilmunya, ya kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Gitu ya. Kita punya apa ya istilahnya, ada kesempatan amal gitu, ada kesempatan pahala di sana gitu kita untuk bisa menyampaikan. Nah, memang tantangannya buat kita ya itu tadi, kita menyampaikan ilmu tersebut, kita juga yang harus pertama kali memang mengamalkan ilmu tersebut. Jadikan motivasi, jangan jadi ketakutan ya. Jangan jadikan itu suatu saya takut gitu ya, nyampein ini takut nggak bisa mengamalkan gitu ya. Itu keraguan-keraguan itu, ketakutan itu emang godaan dari setan. Gitu ya, kita berlindung dari hal-hal tersebut ya. Gitu ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik Neng Karima. Ya, jadi iya gitu ya. Jadi ketakutan untuk melakukan kebaikan, takut atas ancaman Allah itu memang godaannya setan gitu ya. Kita berusaha buat melakukan kebaikan yang kita bisa gitu ya. Jazakallah khairan ya Ustazah atas jawabannya. Harus lebih yakin gitu ya, dan untuk memotivasi diri sendiri gitu. Ya, ini ada satu pertanyaan datang dari teman-teman Ustazah. Saya bacakan nih. Afan Ustazah izin bertanya,
menurut Ustazah, hijrah itu lebih baik pelan-pelan, sedikit demi sedikit, atau langsung hijrah secara besar-besaran? Terima kasih Ustazah. Itu sudah Masya Allah. pertanyaan. Hijrah besar-besaran itu gimana ya? Saya belum bisa, Masya Allah ini ya. Oke. Sebentar, dari siapa ini? Anissa Putri Satriana. Khanisa ini, Masya Allah ya. Apa ya? Kalau nasihatnya, memang kita harus setelah berislam, kita harus mengamalkan semua syariat Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, ya. Ini yang harus jadi tolak ukur hijrah kita. Kita hijrah sebagai yang tadinya mungkin masih belum menjadi muslimah yang baik. Kita mau hijrah menjadi muslimah yang baik gitu ya sekarang. Ya otomatis ketentuan-ketentuan syariat Islam yang kafah itu kita harus berusaha menjalankannya. Itu untuk pelaksanaannya ya. Untuk pelaksanaannya mungkin kalau secara keseluruhan hukum gitu ya, itu kita harus berusaha mengerjakan semuanya. Kalau seandainya pelan-pelan, sedikit-sedikit pelan-pelan atau sedikit demi sedikit, itu proses hijrahnya memang ya. Jadi nggak ada yang namanya misalkan hari ini kita berhijrah, hari ini kita langsung bisa memahami semua syariat agama gitu ya, dan kita bisa mengamalkan semuanya. Tidak seperti itu. Jadi kita hijrah hari ini misalkan, besoknya kita belajar tentang ini, kemudian langsung kita amalkan, besoknya kita belajar ini, kita amalkan dan sebagainya. Jadi dalam prosesnya memang kita menuju kafahnya tadi, gitu ya, secara keseluruhan, secara besar-besaran, secara syumul gitu, secara menyeluruh, holistik, kafah gitu ya. Tapi memang dalam setiap waktu prosesnya itu nggak ujug-ujug kita bisa kafah tadi. Kita perlu step by step gitu ya, sedikit demi sedikit menjalankan semua syariat Islam gitu ya, yang terkait dengan muslimah misalkan. Gitu ya, semoga bisa terjawab gitu ya. Semoga bisa terjawab ya Anissa ya. Barakallahu fiik. Jadi nggak apa-apa sedikit, misalkan ya, hari ini misalkan kita alhamdulillah kita mendapatkan bagaimana muslimah itu harus menutup aurat. Ya kita berusaha menutup aurat secara sempurna. Kemudian besoknya kita dapat lagi, kita jangan sampai muslimah itu jadi fitnah gitu ya bagi kaum laki-laki dengan memamerkan foto-foto cantiknya kita gitu ya di sosial media. Nah kita mulai menutup diri, bukan menutup diri, artinya membatasi diri kita untuk posting sosial media yang nggak ada, yang kita nggak tahu tujuannya apa gitu ya postingnya kita gitu. Kalau sana ada tujuan niat baik sih ya itu dikembalikan kepada hati teman-teman gitu dan sebagainya. Jadi proses hijrah itu proses sepanjang hayat memang gitu ya, nggak sekali hijrah selesai gitu, enggak, terus kita terus memperbaiki gitu ya Anissa ya. Semoga terjawab ya. Barakallahu fikum. Oke, ada lagi ya pertanyaannya? Iya, bagaimana Anissa? Apa ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Jawab, syukran dari Anissa. Ya, ada pertanyaan selanjutnya dari Anggun. Izin bertanya Ustazah, bagaimana kiranya tindakan kita yang seharusnya ketika kita ditempatkan menjadi seorang teman bagi orang lain yang baru berhijrah? Mungkin dari sisi bagaimana kita memberikan masukan, memberikan nasihat, supaya teman kita bisa nyaman dan istiqomah dalam hijrahnya. Syukran Ustazah. Oke, Masya Allah ya. Ya memang tadi ya, kita niatnya kita hijrah tidak untuk diri kita pribadi, tapi kita juga berharap teman-teman kita juga ikut merasakan indahnya hijrah gitu ya. Teteh tuh dulu di kampus Unsud punya teman-teman gitu ya, dan itu Masya Allah gitu ya. Memang ya kita harus, yang pertama ya, yang perlu kita yakini, yang membuat orang berhijrah itu bukan kita, tapi Allah yang berikan hidayahnya. Itu yang perlu kita
azamkan gitu ya, kita yakinkan itu gitu ya. Kalau seandainya memang di sini ada teman yang hijrah gitu ya karena melihat kita gitu ya, nah itu semata-mata memang rahmatnya Allah gitu ya untuk kita dan hidayah untuk teman kita itu yang berhijrah. Nah kalau seandainya kita di dalam posisi teman kita yang baru hijrah gitu ya, tindakan kita seperti apa yang lebih baik gitu ya, supaya memang kalau kita memberikan masukan atau nasihat itu dari merekanya lebih nyaman. Nah, sebenarnya dalam kondisi ini Teteh sampaikan yang pertama penting itu teladan. Kita dalam bersahabat ke teman-teman, dalam proses apapun gitu ya yang kita kerjakan, berusaha untuk menjadi kita yang lebih dulu, yang lebih awal gitu ya untuk mengerjakan kebaikannya. Contohnya misalkan dalam hal menutup aurat, ya kita berusaha dulu kitanya yang baik menutup auratnya gitu. Jadi memang dulu Teteh ada satu, bukan geng sih, karena memang teman-temannya ya alhamdulillah gitu ya dikumpulkan kalau di Rohis kan yang emang insya Allah sudah satu faham gitu ya. Kalau di kimia itu banyak sekali yang masih pakai jeans dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu, ya masya Allah gitu ya, hidayah Allah tuh nggak mandang siapa aja. Yang dulu tadinya pakai jeans dan sebagainya, sebelum lulus kemarin udah pakai gamis dan sebagainya. Iya, jadi apa ya? Kalau kita dalam kondisi kita alhamdulillah gitu ya atas rahmat Allah gitu kita diberikan hidayah lebih awal untuk proses hijrah ini, kemudian teman kita ada yang masih tertatih-tatih gitu ya. Yang pertama yang kita berikan ada teladan. Kita tidak harus memberikan kamu gini, kamu gini, enggak, itu malahan apa sih gitu ya. Kalau mungkin Teteh juga di posisi orang itu apa sih so ini banget sih kamu mentang-mentang udah duluan tahu gini-gini gitu. Mungkin karena awam gitu ya, kondisi hatinya belum bisa terkondisikan untuk menerima apapun nasihat dari luar. Yang pertama itu memang dari teladan. Kemudian yang kedua tuh dari ajakan. Teman-teman bisa mengajak gitu ya. Kalau misalkan untuk ngaji gitu dan sebagainya, ya mulai kita ajak ikut kajian ini, yuk ikut ngaji ini yuk dan sebagainya. Jadi enggak langsung apa ya, dari kitanya yang nanti langsung memberikan nasihat, tapi memang orang yang lebih bisa dihormati, bisa didengarkan nasihatnya gitu. Jadi apa ya, caranya seperti itu, enggak dari kita langsung memberikan nasihat, masukan dan sebagainya gitu. Kalau memang kondisi teman kita belum bisa menerima secara apa ya, hatinya belum bisa menerima secara lapang, secara salim gitu. Kalau kita memberikan nasihat, kalau seandainya memang teman kita enak gitu ya untuk diberikan masukan, kan ada kondisi teman-teman yang beda-beda ya. Kalau Teteh lihat sih ada orang yang memang kalau kita kasih masukan, oh iya gitu ya, menerima gitu ya. Ada juga orang yang dikasih masukan tuh kayak iya apa sih gitu ya. Apa sih dan sebagainya. Itu orang yang orang kayak gitu tuh perlu orang lain lagi yang memang merasa lebih dihormati, yang memang ilmunya tuh lebih banyak gitu ya dan bisa didengarkan nasihatnya. Gitu ya. Mungkin dua cara itu dulu boleh dicoba gitu ya. Boleh dicoba. Nanti kalau lebih enak sih emang kalau anaknya enak gitu ya, hatinya apa ya, hanif gitu ya, mudah diarahkan dan sebagainya, ya kita bisa langsung menyampaikan masukan atau nasihat dan sebagainya. Kalau enggak memang dari pertama itu kita teladan sama diajak aja gitu ya. Dan tetap mohon sama Allah gitu, karena yang menguasai manusia itu Allah, yang menggerakkan dia kepada ketaatan untuk hijrah lebih baik itu Allah, bukan diri kita. Gitu ya. Mungkin itu ya, Anissa, semoga terjawab ya. Baik, syukran Ustazah atas jawabannya. Afwan. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan, bisa on mic atau dituliskan dalam chat seperti tadi ya. Ditunggu sampai 10.51. Nggak kerasa ya, udah hampir 2 jam. Astagfirullah, ngomong aja ya.
Ini dari Fika semua. Sepertinya untuk peserta ada yang dari umum sudah, soalnya yang dibuka untuk umum. Mungkin kalau belum ada dari saya boleh nambahin satu pertanyaan lagi Ustazah. Boleh, silahkan. Iya, gimana ya Ustazah kalau kondisi itu seperti ini? Saya juga pernah melihat, jadi banyak kayak orang-orang tuh terlanjur ilfil gitu. Kalau udah mau diajakin, ayo ikut kajian, itu kan tadi bisa dengan memberikan contoh dan kajian ya. Tapi banyak mungkin teman-teman yang sudah terlanjur ilfil gitu karena sudah melihat orang-orang sebelumnya yang katanya hijrah-hijrah seperti itu tadi, postingannya bagus, kemudian penampilannya bagus, tapi tetap pacaran. Terus jadi tanggapannya, ngapain ikut ngaji-ngaji? Aku nggak ngaji tapi aku nggak kayak dia gitu. Aku belum tahu tapi nggak sama gitu. Nah, jadi untuk diajak itu jadi lebih susah, harusnya gimana ya Ustazah? Jadi, kita emang belum tahu ilmunya, kita tetap melakukan ini, tapi kan kita emang belum tahu ilmunya. Terus dibandingkan itu udah belajar ilmunya, tapi tetap sama aja. Ngapain belajar-belajar, jadi gitu Ustazah. Insyaallah ya. Subhanallah, kita berlindung dengan hal tersebut. Oke, memang tadi karena proses hijrah itu harus kafah. Apapun yang memang Allah perintahkan kita ikutin, apapun yang Allah larang ya kita jauhi gitu ya, termasuk pacaran. Mungkin ini ya pacaran itu memang tidak secara langsung Allah sampaikan pacaran gitu ya, haram pacaran. Nah, tapi kalau di ayatnya tidak haram, namanya haram mengikuti hal-hal yang memang menjerumus kepada perbuatan zina. Pacaran ini kan jalannya ya, jalan yang kita ketahui proses pacaran tuh, aktivitas pacaran tuh apa sih? Ya pasti menuju ke zina gitu ya. Zina itu nggak bisa diartikan jima saja ya, tapi kita bayangin aja, bayangin kemudian hati kita, pikiran kita membayangkan misalkan ikhwan atau akhwat yang memang belum halal, itu juga termasuk zina gitu ya. Apalagi naudzubillah gitu ya, tangan kita, kaki kita gitu ya, sudah berbuat hal-hal yang memang Allah haramkan gitu ya. Naudzubillah gitu. Nah, ini memang semua nasihat ke teteh semua, ke akhwat semuanya, mohon untuk menjaga izzah ifah gitu, untuk tidak berpacaran, untuk tidak menganggap enteng komunikasi lawan jenis. Ya, kita tantangannya tuh sekarang yaitu dengan sosial media, teknologi yang canggih, ya semua zaman pasti punya tantangan sendiri-sendiri ya. Nah, kita sekarang di zaman yang teknologi yang canggih, memang harus benar-benar menahan diri kita, khususnya memang untuk chat lawan jenis, kita bisa mengkondisikan lah ya, nggak pakai emot, ya biasa aja gitu ya, netral aja gitu ya. Ini untuk menjaga izzah ifah kita juga sebagai seorang muslimah. Kemudian kalau seandainya tadi ya, ke pertanyaan, kalau seandainya ada yang merasa ilfil atau gimana ya, ngapain sih gitu ya, ngikutin ajakan dia aja masih kayak gitu misalkan ya, dia aja masih pacaran dan sebagainya. Nah, ini memang proses buat kita gitu ya, proses buat kita untuk jadi teladan tadi, untuk jadi teladan sebelum kita bisa mengajak. Ya, tapi memang itu proses semuanya ya, itu selalu berproses semuanya gitu, nggak nggak tadi sekali jadi gitu, nggak sekali langsung kafah gitu. Memang kita harus menjadi teladan dulu, kemudian bisa mengajak ke teman-teman yang lain. Kemudian memang Islam ini sebenarnya, syariat Islam ini sempurna, sangat sempurna sekali gitu ya. Tapi yang menjadikannya itu kadang ada noda di dalamnya, ada sesuatu yang memang tidak baik gitu ya, tidak bagus, tidak enak, itu karena orang-orangnya, kita gitu ya, sebagai muslim dan muslimahnya. Kadang kita ini yang masih melakukan atau melanggar syariat Islam itu sendiri. Jadi terlihat oleh orang di luar, ya dia orang Islam aja masih kayak gitu, atau dia kelihatannya udah hijrah kok masih kayak gitu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi memang penting sekali akhwati fillah, kita terus memperbaiki diri kita. Gitu ya, terus memperbaiki diri kita untuk hal-hal tadi ya, yang seperti pacaran, menutup aurat, kemudian postingan yang tidak ada niat apa-apa gitu ya.
mohon di stop gitu. Mohon di stop untuk proses hijrahnya gitu ya. Untuk proses hijrah kita gitu. Jadi berusaha untuk mengkat-kat tadi anggapan dari luar untuk berbuat baik kok dia masih kayak gitu, karena kita perlu yang namanya memang teladan awal dari kita gitu. Kemudian ini ujian gitu ya. Ajakan itu bukan berarti hasil akhirnya dia harus nurut atau harus ngikut ajakan kita, enggak. Gitu ya. Jadi kita sudah mengajak, akhirnya dia ikut kebaikan yang kita ajak atau enggak, itu kan dalam kuasanya Allah. Ruang kuasanya Allah. Orang itu atau hamba itu kan Allah yang menguasai. Kalau seandainya dia mengikuti ajakan kebaikan, pada saat itu Allah kasih hidayah dan rahmatnya. Kalau seandainya kita ajak dalam kebaikan terus dia menolak gitu ya, itu harus jadi kembali ke diri kita, evaluasi diri kita untuk jadi lebih sabar lagi. Itu pelajaran, itu hikmah gitu ya untuk diri kita, supaya kita mungkin kita harus jadi lebih baik, harus jadi teladan dulu, kemudian harus mungkin ada hal-hal yang memang kita masih salah, kurang, tapi memang manusia tidak ada yang sempurna gitu ya, tapi kita terus mengupgrade diri kita gitu mungkin ya. Jadi nggak masalah kalau seandainya orang lain nggak ngikutin aja kebaikan kita, nggak masalah gitu ya. Semoga menjawab ya, Neng. Syukran Ustazah. Berarti walaupun adanya kondisi seperti ini tuh tidak membenarkan seperti pertanyaan pertama tadi saya ya Ustazah. Karena ada kondisi seperti ini jadi diem gitu, ya udahlah perbaiki diri dulu, jadi contoh dulu, tetap tidak membenarkan kondisi itu nih. Tetap harus mengajak sambil memperbaiki diri. Ya, betul banget. Ya, jazakumullah khairan Ustazah ya. Ada satu nasihat dari salah satu ustadz. Kalau seandainya untuk menyampaikan dakwah kebaikan itu menunggu orang itu baik, nggak mungkin ada satupun yang akan berdakwah. Nggak mungkin, karena semua orang pasti punya dosa, punya salah pasti. Nah, justru dengan kita dakwah tadi, mengajak kebaikan tadi, kita ada motivasi untuk lebih baik lagi. Gitu yang harus ditumbuhkan. Ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustazah atas jawabannya. Mungkin karena sudah menunjukkan 10.58 ya, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Saya izin untuk menyampaikan sedikit rangkuman dari kajian muslimah pagi hari ini. Ya, pertama, dari pentingnya muslimah berhijrah, karena seorang perempuan, seorang muslimah ketika dirinya baik, maka baik pula negaranya dan baik pula peradabannya. Dan jika perempuannya rusak, maka rusak pula negara maupun peradabannya. Maka sangat penting bagi seorang muslimah untuk terus berhijrah, memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Dan kata hijrah sendiri ini memiliki arti keluar, berpindah atau menjauhi. Namun menurut Ibnu Qayyim ada dua keadaan dari hijrah, yaitu hijrah dari tempat dan hijrah dari kondisi. Dan untuk dalam hijrah ini sangat berkaitan dengan niat, yang pertama-tama harus diniatkan hanya untuk Allah. Meskipun dalam prosesnya akan menemukan banyak ujian, godaan, tantangan maupun hambatan, karena hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Allah, bahwa Allah akan menguji hambanya dan memberikan cobaan-cobaan dalam proses hamba tersebut menuju kebaikan. Maka perlu ada kiat-kiat yang harus diusahakan untuk menuju istiqomah. Yang pertama, bisa mengupgrade niat, kemudian mengevaluasi amal yaumi, lalu berkumpul dengan sahabat yang salihah, memperkuat sifat waro, dan terus belajar serta berdoa kepada Allah. Ya, sekian mungkin dari ringkasan yang saya dapat dari kajian Muslim Online hari ini. Kepada Ustazah Siti Nurfiah, jazakumullahu khairan katsiran atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan menarik pada pagi hari ini, Gus. Semoga untuk teman-teman bisa memberikan manfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya setelah kajian Muslim Online ini. Saya tutup. Sekali lagi, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Kita Barakallah. ketemu lagi ya dalam kondisi yang lebih baik insyaallah. Sangat barakallahu fiikunna, izin live ya. Iya, Ustazah.